بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita di pembahasan hadis Husain ibn Abdurrahman atau disebut hadis Uqasyah ya. Sampai mana ya kawan? Halaman berapa? Sekarang kalau tidak salah faedah ya, faedah dari hadis. Yang nyatat kemarin terakhir. Halaman 40. Ya. Taib, ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis Uqasyah? Jelas ya? Yang itu ibu-ibu? Ya. Taib. Al-awwal fadilatus salaf. Faedah dari hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga berapa? 70.000 orang. Dan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, itu Nabi SAW minta tambahan kepada Allah, saking sayangnya beliau sama umatnya. Kurang 70.000 ini ya Allah, gitu maksudnya. Biar tambah yang lebih banyak lagi. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad itu, fastajadtu Rabbi, lalu aku minta tambahan kepada Rabbku, fazadani, maka Allah pun memberi tambahan. Jadi bukan 70.000 lagi, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1.000 orang ya, setiap 1.000 orang Allah tambah lagi 70.000. Jadi nambahnya berapa? 4,9 apa yang ini ya? Setiap 1.000 ditambah 70.000 dikali berarti 1.000 kali 70.000 berapa ya kawan? Wis 4,9 ya wis, 4 miliar apa berapa? Ya berarti kita ada harapan kalau gitu ya kawan, karena lumayan ada nambah. Tapi ini 70.000 kayaknya putus asa sudah. Sahabat aja 124.000. Belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi sekitar 4,94 juta 900.000 ada tambahan. Baik. Nah, kita ambil faedah dari hadis itu. Yang pertama, fadilatus salafi. Fadilatu salafi. Keutamaan para as-salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi as-salaf itu mereka adalah as-sadrul awwal min hadhil ummah. Salaf itu artinya generasi pertama dari umat ini yang dijamin maksum, tidak pernah keliru dalam beragama, dijamin maksum, yang wajib kita ikuti salaf itu. Ya, secara umum, bukan secara pribadi. Kalau pribadi ada salaf yang salah, yang keliru. Tapi dalam masalah pemahaman agama secara umum tidak ada salaf yang sesat, keliru, pasti dijamin. Bahkan sebagian mereka dijamin surga, kebanyakan, seluruh para sahabat misalnya. Ya, itu salaf. Mana dalil kita diperintah mengikuti salaf dalam beragama? Surat Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kaum muhajirin yang mula-mula masuk Islam, yang pertama. Yang kedua, dan ansar
Yang ketiga, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah 3 golongan manusia yang pasti, tidak ragu jemaah, ojo ragu, yang pasti mendapatkan ridha Allah. Siapa yang pertama? Muhajirin semuanya. Pasti diridhai Allah, Muhajirin. Ini sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua siapa? Ansar. Nah, yang ketiga, siapapun dia dari umat Nabi Muhammad yang beragama mengikuti Muhajirin dan Ansar. Itulah salaf, mereka Muhajirin Ansar, para sahabat. Maka istilah yang mengikuti itu disebut salafi, yang mengikuti mereka. Berarti golongan yang mendapat ridha Allah dalam ayat siapa? Muhajirin, Ansar dan salafi. Salafi ini yang mengikuti Muhajirin, Ansar, mengikuti salaf. Maka salafi itu bukan ormas atau apa golongan, tapi dia sifat yang wajib dimiliki setiap muslim. Jadi muslim itu harus menjadi salafi semua, kalau tidak sesat dia. Harus menjadi ahli sunnah semua, kalau tidak sesat dia. Harus menjadi firqah najiyah, golongan selamat, kalau tidak sesat dia. Jadi salafi, firqah najiyah, al-firqah najiyah, al-taifah al-mansurah, itu nama-nama yang syar'i, yang dia itu sifat, nama yang disematkan kepada orang yang benar dalam pemahaman agamanya. Ya. Taib. Jadi keutamaan as-salaf. Dalam hadis dari mana kita ambil keutamaan mereka? Ya, mereka berdiskusi dengan ilmu, dan mereka keutamaan dalam berakidah, ya. Karena jelas ya kawan, yang dimaksud 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, jangan kepedean kita dulu jemaah. Kita harus arahkan 70.000 diantaranya ya para salafi itu. Baru kita yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dipertemukan dengan mereka, walaupun amal kita tidak seperti mereka. Karena sebab apa? Karena sebab kecintaan kita minimal. Minimal kita modal cinta jemaah. Modal cinta kepada para salaf. Kata para ulama, bertasyabuh ya. Kata para ulama, bertasyabuhlah dengan orang-orang saleh. Illam takun mislahum fatashabbahu in lam takun mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kata para ulama demikian. Bertasyabuhlah kalian kepada mereka walaupun kalian tidak seperti mereka, karena bertasyabuh dengan orang saleh itu adalah kebahagiaan, itu adalah kemenangan. Nah, jadi perintah tasyabuh, maka antum kalau ditanya apa hukum tasyabuh, jangan langsung ngomong haram syirik, jangan. Bisa jadi tasyabuh hukumnya wajib. Apa hukum tasyabuh? Wajib loh. Kok iso? Disangkanya tasyabuh itu dengan orang kafir tok. Ya, tasyabuh dengan para as-salaf. Tasyabuh dengan orang-orang saleh. Tasyabuh dengan para nabi dan rasul. Jadi tasyabuh itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang boleh, ada yang bahkan dianjurkan, dan ada yang haram. Tasyabuh yang haram itu tasyabuh bil kufar, tasyabuh bil fusaq, tasyabuh bil haywanat, tasyabuh bil syaitan. Itu tasyabuh yang diharamkan. Tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan orang kafir pun dengan adat kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka atau dalam urusan agama mereka. Jadi kalau adat kafir yang tidak jadi ciri khas, maka kita boleh. Seperti makan di meja makan, sendok garpu makan, itu asalnya memang orang kafir punya, namun bukan lagi milik mereka secara khusus. Jadi kita boleh makan, lebih makan Indomie, mohon maaf nyebut nama ya, Indomie, makan mie lah ya, gimana pakai tangan 3 jari ya Pak. Dan memang termasuk hatta pakai dasi itu ya Pak. Antum pakai jubah kayak gini boleh nggak dasian? Ya boleh saja kalau mau, karena pakai dasi bukan lagi bentuk tasyabuh secara yang diharamkan. Termasuk celana panjang ya, walaupun ada ulama yang tetap tidak memperbolehkan. Syekh Albani rahimahullah, beliau tetap menyatakan pakai celana panjang seperti ini itu tasyabuh bil kufar. Tapi ingat ikhwan, tasyabuh dengan orang kafir itu tidak harus hukumnya kufur. Yang dihukumi kafir itu kalau tasyabuh dalam urusan agama dan keyakinan, itu hukumnya kufur. Tapi tasyabuh dengan kebiasaan adat mereka tidak kafir. Tasyabuh dengan adat kebiasaan mereka, seperti kebiasaan memberi nama dengan nama yang khusus, nama-nama kafir. George, siapa namanya, Jennifer,
Itu tidak sampai kafir, tapi haram, tidak boleh, karena itu khusus nama-nama orang kafir. Kecuali nama yang memang mengandung unsur kesyirikan, Abdul Ka'bah misalnya, Abdul Husain misalnya, lain lagi. Jadi tasabbuh dengan orang kafir yang bisa dua hukum, bisa hukum kufur, bisa hukum, atau misalnya tasyabuh dengan orang-orang fasik dan semisalnya. Nah, kita mencintai para salaf, itu kita berharap nanti dikumpulkan bersama mereka walaupun kita tidak sebanding dalam hal iman, dalam hal taqwa, dalam hal amal. Ya. Maka pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan ini diceritakan oleh Anas bin Malik, dan Anas mengatakan, aku sejak masuk Islam tidak ada kegembiraanku ketika mendengar hadis ini. Sejak masuk Islam aku tidak mendapatkan kegembiraan segembira aku ketika mendengar hadis ini. Apa hadisnya? Yani orang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita biqaumin yuhibbu qauman walam yalhaq bihim, atau ara'aita birrajul yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum namun dia belum pernah ketemu dengan kaum tersebut, tapi dia cinta sama kaum tersebut? Subhanallah, kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab yaumil qiyamah. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintainya di hari kiamat. Makanya apa kata Anas bin Malik? Kata Anas, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Utsman, aku cinta para sahabat, dan aku berharap dengan cintaku dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak pantas dibandingkan dengan mereka. Luar biasa jemaah. Jadi cinta itu jangan main-main. Cinta, apa itu cinta? Cinta sangat agung sekali. Ya. Jadi jangan main-main dengan cinta. Jangan salah kita memberikan cinta, jemaah. Jangan salah dalam memberikan cinta. Nah, fadilatus salaf wa annama yarawnahu, keutamaan para salafus saleh, wa annama yarawnahu minal ayati. Masa ini belum dibaca? Kayaknya sudah, belum? Hah? Belum. Taib, wa annama yarawnahu minal ayati as-samawiyyati, dan apa yang mereka lihat, mereka saksikan ya kawan, minal ayati, berupa tanda-tanda, as-samawiyati, tanda-tanda langit. Jadi para sahabat tidak memandang tanda-tanda langit, la yu'adunahu addatan atau adatan, mereka tidak menganggap itu hal yang biasa, tidak. Seperti bintang jatuh, kan ini kejadian tentang bintang jatuh jemaah ya. Jadi para salaf tidak menganggap remeh urusan begitu. Adanya gerhana, adanya, kalau yang di bumi seperti banjir, seperti gempa bumi, itu tanda-tanda bumi cuma. Tanda-tanda langit seperti kejadian-kejadian langit yang aneh, yang tidak biasanya, gerhana matahari, gerhana bulan, bintang yang jatuh. Para salaf tidak menganggap hal yang biasa, tidak. Bal, namun mereka ya'lamun, namun mereka mengetahui annahu, bahwasanya hal tersebut ayatun min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara sebagian orang sekarang kalau terjadi gempa, ala itu biasa gejala alam. Subhanallah, biasa gejala alam, tak, tidak ada karena sebab maksiat kepada Allah. Manuzila bala ila bidzanbin ya kawan. Tidaklah bala diturunkan, tidaklah gempa muncul, tidaklah gerhana, tidaklah apa saja kecuali karena maksiat, karena sebab dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai muslim lihat dari dua kacamata ini, dari kacamata syariat, ini sebab maksiat kepada Allah. Ini bukan sekedar gejala alam gempa itu jemaah. Gempa itu yang memancingnya dosa, apalagi dosa kesyirikan yang paling besar di antara dosa memang. Belum perzinahan, belum pelacuran waliyadzubillah, belum merebaknya alat musik, biduanita dan semisal itu kan memancing daripada bencana-bencana. Hatta Covid ini sebenarnya ini azab.
Covid ini azab jemaah, siksa yang Allah turunkan kepada siapa? Dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Nabi mengatakan tentang ta'un, adzabun yursiluhu Allahu ala man yasha'u. Jadi ta'un, wabah itu adalah siksa yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Namun kata Nabi, wa rahmatun lil mu'minin, namun dia juga rahmat bagi orang yang beriman. Jadi bencana bala apapun, kepahitan hidup bagi orang beriman tetap saja bagus, tetap saja baik, tetap saja dia bermanfaat. Ya. Jadi tidak menganggap biasa terhadap kejadian-kejadian alam baik di langit atau di bumi di dalam pandangan para as-salaf. Ya. Jadi gempa iya dari satu sisi dia karena gejala alam, dari sisi lain dari sisi syari, dan itu yang harus lebih kita perdalam karena dosa dan maksiat. Sanian yang kedua, hirsus salaf ala al-ikhlasi wa syiddatu ibti'adihim. Ini harokatnya keliru. Hirsus salafi ala al-ikhlas atau syiddati, wa syiddatu mungkin. Wa syiddatu ibti'adihim anir riya. Ya, yang benar atofnya ke hirsu jemaah. Jadi harokatnya ganti dhammah. Wa syiddatu gitu ya. Wa syiddatu ibti'adihim anir riya. Hirsu as-salaf, semangatnya para salaf alal ikhlas, terhadap keikhlasan. Contohnya dalam hadis kita kemarin, apa yang bisa jawab? Coba, apa contohnya? Perkataan siapa? Pada hadis ini. Jadi faedah-faedah ini ikhwan, itu kita harus menggali lagi. Dari mana faedah ini diambil dari hadis itu loh. Mana syahidnya, mana wajud dalalahnya. Itu maksudnya. Seperti yang pertama, keutamaan para salaf, bahwasanya mereka memandang dari ayat-ayat tanda-tanda langit itu tidak menganggap hal biasa, tapi mereka mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda di antara kebesaran Allah. Dari mana diambil? Nah, ketika bintang jatuh itulah para salaf berdiskusi gitu ya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Aku melihat. Nah, itu diskusi dijadikan sebagai bahan renungan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, dari mana diambil? Siapa yang bisa? Semangat para salaf terhadap keikhlasan. Siapa yang bisa? Kemarin sudah kita singgung sedikit. Perkataan siapa? Husain bin Abdurrahman. Ketika dia terjaga saat bintang jatuh di tengah malam, dia mengatakan apa? Aku sedang ndak solat tuh ya, ojo sangka aku ini sedang tahajud, ojo. Aku ndak solat. Jadi mereka betul-betul ikhlas dalam malam, enggak mau mereka riya. Lah kalau kita justru sebaliknya, suka pamer amal, ya. Apalagi di medsos ini luar biasa, jemaah hati-hati jemaah terkena fitnah medsos dalam hal beramal. Alhamdulillah OTW kajian tauhid, masya Allah. Apa kok OTW nang sopo ngomong OTW ngene iki? Kenapa harus selfie di rakaat kedua ini lagi seru-serunya? Ayo bangun semuanya ikhwan. Ada musibah ya ikhwan. Ya. Jadi menampakkan amal tapi ingin dipuji, itu riya. Kalau menampakkan amal saja boleh. Apalagi kalau tujuan memotivasi, itu malah bagus. Bahkan bisa berpahala dia. Man sanna fil islami sunatan hasanah. Siapa yang memberi contoh yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi riya itu adalah idharu ta'al yamdahu bihin nas, menampakkan ketaatan dengan tujuan ingin dipuji orang. Jadi orang riya itu tujuannya satu tuh, ingin pujian, ingin orang ingin cap-cap-capnya dari orang. Orang kagum itu seneng. Ya. Nah, riya, dan riya itu kawan, Nabi menyatakan riya itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, jatuhnya kita kepada riya melebihi dari khawatirnya terkena fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal.
Maukah aku beritahukan, kata Nabi, kepada kalian yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Lalu beliau menjelaskan apa itu syirik yang samar. Kata Nabi, perhatikan ikhwan, yaqumur rajul, ada orang berdiri, fayusolli, lalu dia salat, lalu apa? Fayuzayyina salatah, lalu dia perbagus salatnya. Kenapa? Lima yara min nadharir rajul, karena sedang dilihat orang lain. Jadi salatnya yang asalnya gini, pas dilihat langsung Allah, langsung khusyuk gitu kalau dilihat orang. Itu riya yang kata Nabi dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling kukhawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Makanya kawan, demi Allah, antum yang sudah ngaji tauhid, demi Allah, mungkin bisa terjaga antum dari nempel-nempel jimat. Antum bisa terjaga dari datang ke kuburan dan sujud di kuburan. Antum insyaallah bisa terjaga itu. Bisa terjaga dari syirik-syirik besar insyaallah, karena antum sudah ngaji tauhid. Tapi jangan harap aman antum dari jatuhnya kita kepada riya, ingin dipuji dalam beribadah. Nabi saja sampai katakan, lebih aku khawatirkan menimpa kalian dari apa? Dari fitnah Dajjal. Karena sebenarnya ikhwan, memang fitnah yang paling dahsyat itu fitnah Dajjal ya. Tapi Dajjal itu kalau berhadapan dengan orang yang beriman, orang beriman akan selamat. Karena orang iman tahu tandanya Dajjal itu. Sekarang saja itu sudah banyak umat Islam yang tertipu dengan yang namanya sifat-sifat Dajjal karena salah ngajinya. Sekarang kan banyak keyakinan Dajjal bermata berapa? Satu, sampai-sampai kalau ada segitiga, lalu di tengahnya ada mata. Itu dulu masjid di mana ada yang permasalahan yang buat Ridwan Kamil. Ada sang ustaz sampai protes-protes itu. Ustaz akhir zaman namanya disebutnya. Ada segitiga bermata satu, itu lambang simbol Dajjal. Dajjal itu matanya dua ya ikhwan, jangan salah. Sekarang saja kita banyak yang tidak paham apa itu Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya. Padahal jelas Nabi menyebut ciri-ciri Dajjal. Matanya dua, kata Nabi, baina ainaihi maktubun, di antara dua matanya itu tertulis kafara. Berapa jadi matanya? Dua. Sampai lambang kepolisian negara Saudi yang gambar mata. Padahal menurut orang Arab mata itu lambang keindahan ya kawan. Disebut Saudi Dajjal karena lambangnya saja, lambang polisi, mobil polisinya ya kawan, bermata satu. Sampai gitu keceleknya dengan Dajjal baru belum muncul. Bagaimana kalau muncul ya kawan? Maka ngaji yang benar sesuai dengan pemahaman para as-salaf bagaimana tentang khususnya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sampai sekarang nih dai akhir zaman itu sampai sekarang membuat resah masyarakat, katanya harus menyetop makanan. Karena mulai tahun ini sudah masuk ke masa-masa sulit. Sampai dia sumpah, Bapak Ibu lihat Saudi sampai sekarang belum haji umroh. Ini lampu apa itu, lampu merah dan lampu kuning. Kayak kiamat tuh mau besok jemaah. Ini musibah. Sampai dulu ada orang yang jual aset rumah, ngungsi ke gunung karena tanggal sekian akan terjadi ledakan besar. Ini naudzubillah, haram, dia zalim kepada kaum muslimin, menakut-nakuti orang. Jemaah, dia itu masalahnya bawakan hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman dan itu benar. Namun yang masalah dia itu ditetapkan. Seperti gonjang-ganjing pemerintahan Saudi Arabia sekarang. Kalau coba lihat katanya Raja Salman kalau matinya begini begitu, beginilah yang terjadi, dan itulah sudah kayak mulai kiamat gitu jemaah. Subhanallah. Jemaah sekalian, tanda kiamat itu gampang. Dengan meninggal Rasul itu sudah menunjukkan kiamat jauh dekat. Bahkan Nabi Muhammad diutus itu tanda-tanda kiamat sudah itu. Sudah kita yakini kiamat semakin dekat bukan semakin jauh. Dan sekarang banyak biduanita, banyaknya artis, minuman keras, khamar, gempa-gempa, banyak pembunuhan, banyak pemberontakan, darah banyak mengalir. Itu tanda kiamat sudah. Jangan diramal-ramal nih tahun sekian ini masa sulit harus nyetok makanan, beras katanya. Terus yang lucu lagi kata dia, kalau memang tidak ada apa-apa berarti gimana? Ya alhamdulillah katanya. Loh, kenapa harus meramal kalau gitu?
Di tahun besok ini ada artis yang akan meninggal. Ya memang benar orang banyak artis meninggal. Cuman siapa namanya? Nggak berani jawab. Kalau anak katakan besok ini akan ada seorang pemimpin besar meninggal, itu orang sudah deg-degan itu. Pemimpin besar. Ya bisa saja besok ada yang meninggal, entah presiden, entah direktur perusahaan, kan pemimpin besar. Entah kita juga kan pemimpin besar kita ini di keluarga. Jadi itu ramalan-ramalan semata jemaah. Pokoknya kalau ada nama-nama akhir zaman itu sekarang harus agak dicurigai. Akhir zaman. Termasuk saya sampaikan ada lagi pengobatan akhir zaman, PAZ. Itu saya pernah itu diobatin itu. Dikerepek-kerepek, jadi dibalikan ke titik nol. Cuman saya disuruh langkah, seret, nanti menghentakkan di bumi. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu suruh minum. Loh, jamaah sekalian, itu Nabi Ayub itu mukjizat, sembuh dengan menghentakkan kaki di bumi. Sama kita apa urusannya? Itu takwil yang batil, haram jamaah. Itu takwil, menafsirkan Quran dengan hawadis, peristiwa-peristiwa yang ditetapkan dengan kejadian-kejadian atau dikira-kira, itu termasuk kita telah berdusta atas nama Allah. Jadi bentuk dusta sama Allah bagaimana kita menafsirkan Quran dengan cara takwil seperti itu. Dulu sempat tuh kalau gempa tanggal sekian pas dengan surah Al-Baqarah dan pas ayat gempa. Surat sekian disebut tanggalnya pas. Ini cocok logi namanya, sama itu. Dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang dicocok logikan sama mereka. Pokoknya perlu waspada, ya saya tidak mengatakan seluruhnya, perlu waspada yang nama-namanya akhir zaman itu harus diwaspada, itu saja sudah. Akhir zaman, karena juga tidak ada kajian-kajian harus ditayin dikhususkan dengan kajian akhir zaman, tidak ada jemaah. Itu bagian dari ilmu yang harus kita pelajari, bahkan itu bagian daripada ilmu tentang hari akhir. Kita pelajari semua. Namun sekarang ada seolah dari A sampai Z ngajinya akhir zaman semua, dan di mana-mana ngaji akhir zaman, enggak dibahas akidah tauhidnya yang harus disiapkan oleh umat akhir zaman. Yang kalau ingin selamat di akhir zaman dengan tauhid yang kuat, akidah yang kokoh, nggak diajarkan. Cuman disebutkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menakutkan seolah besok kiamat. Ini nggak ada faedahnya. Ya. Makanya bagaimana Ustaz persiapannya kita akhir zaman, bukan dengan akidah, dengan keimanan yang kuat, dengan akidah manhaj yang lurus, bukan. Stok pangan satu yang pertama. Itu persiapannya. Ya. Jemaah, stok nimbun pangan itu boleh, cuman bukan karena ketakutan seperti itu. Tidak ada itu. Nabi Muhammad biasa nyetok pangan memang. Karena boleh itu kalau menyiapkan nafkah para jemaah, dan boleh bagi seorang suami nyetok untuk nafkah keluarga itu boleh, sebagaimana Rasul SAW nyetok untuk 1 tahun makanan, boleh. Untuk istri, untuk anak istri, bukan karena ketakutan, tapi memang untuk persiapan nyetok anak istri. Ya, taib. Yang ketiga, salisan talabul hujjah ala sihhati al-madhhab, meminta dalil ala sihhatil madhhab, terhadap benarnya atau atas kebenaran sebuah madhab. Apa madhab di sini maknanya? Pendapat. Jadi madhab itu pendapat, cuman. Jadi madhab Syafi'i maknanya pendapat al-Imam Syafi'i. Nah, wa inayatus salaf, dan perhatian, inayah itu perhatian para salaf terhadap apa? Dan inayatus salaf bid dalil, perhatian para salaf terhadap dalil. Dari mana kita ambil kemarin? Dalilnya adalah ketika Sa'id bin Jubair meminta dalil kepada Husain bin Abdurrahman, kenapa kalau tersengat kala minta ruqyah gitu ya. Nah, jadi para sahabat demikian. Maka ini kebiasaan para salafus saleh dalam hal meminta dalil terhadap suatu amalan, ya kawan. Yang minimal kalau antum tidak tahu dalilnya, minimal antum punya hujah, ada dalilnya, namun saya tidak hafal, coba tanya ahli ilmu, gitu. Oleh karena itu, ikhwan, kitab-kitab yang isinya itu dalail, itu kalau bisa dikaji dan dihafalkan. Contoh misalnya hadis-hadis hukum yang perlu untuk antum hafal, misalnya adalah contoh kitab Umdatul Ahkam. Itu kumpulan dalil-dalil hukum yang diambil khusus hadis Bukhari Muslim saja, jadi semuanya sahih. Nah, itu dihafal.
Yang kedua, kitab tauhid yang kita kaji ini kalau dalam akidah atau dalam tauhid. Ini kan semuanya apa? Isinya dalil-dalil semuanya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, dan kemudian dari aqwal para as-salaf. Jadi kalau bisa nih ada target hafalannya kitab tauhid ini, dalil-dalilnya. Ya. Bahkan para masyayikh di Saudi Arabia itu tidak disebut thalibul ilmi kalau tidak hafal matan kitab tauhid. Tapi jangan putus asa, Ustaz, berarti anak bukan. Ya apa-apa, enggak disebut talibul ilmi tapi tetap belajar. Itu jemaah. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, masyru'iyatu al-wuqufi 'inda dalil. Disyariatkannya untuk berpegang, wukuf itu berhenti. Namun maknanya berpegang 'inda dalil ketika ada dalilnya. Jadi kalau sudah ada dalil, sudah kita harus tunduk, diam. Wukuf itu maknanya. Jangan mencari-cari lagi alternatif. Barangkali ada yang membolehkan gitu ya. Kayaknya lemah ini menurut kiai saya, kok boleh ya. Jadi dia tidak mukni', enggak puas dengan dalil itu. Enggak boleh, itu bukan sikap seorang ahli sunnah. Tapi itu sikap seorang atau kebiasaan ahli bid'ah begitu tuh. Ahli bid'ah itu kalau ada dalil misalnya namun bertentangan dengan hawanya, dia tidak akan rela mengambil hadis dalil tersebut. Dia akan cari alternatif, barangkali ada. Sehingga kalau hadis palsu mungkin banyak yang sesuai dengan hawa nafsu. Hadis palsu itu. Sehingga terkadang berpegang hadis walaupun palsu tidak apa-apa. Palsu-palsu juga kan hadis katanya. Palsu-palsu ya bukan hadis berarti jemaah. Seperti ada ular yang terbuat dari plastik, dari karet. Ada ular terbuat dari karet, kobra dari karet. Apa antum ngomong? Tidak apa-apalah walaupun karet kan ular. Ular bukan jemaah? Bukan, karet. Tidak apa-apalah walaupun karet, ular. Tidak apa-apa walaupun palsu tapi kan hadis. Bukan hadis. Bukan hadis itu. Baik. Lalu wal amalu bil ilmi, dan harus dibiasakan ya beramal dengan ilmu. Disyariatkan beramal dengan ilmu. Baik. Makanya di dalam kaidah kita beragama ya ikhwan adalah, di dalam kaidah beragama adalah al-bahthu 'anil adillah qabla al-amal. Harus mencari dalil dulu sebelum beramal. Jangan amal dulu baru nanti pusing, bingung kita cari dalilnya. Oh iya enggak ono dalilnya, bingung cari-cari. Sehingga terkadang ikhwan orang yang sudah terlanjur demikian, kadang-kadang demi jaga gengsi akhirnya pokoknya dipas-paskan dalil walaupun hadis palsu, walaupun itu bukan hadis sekalipun dipas-paskan, walaupun kalam seseorang misalnya. Walaupun misalnya sebuah syair yang penting pas mencocoki. Seperti kaum ahli bidah dari kalangan orang-orang kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, ketika mereka ingin mengartikan istiwa Allah di atas arsy dengan berkuasa, dan enggak ada dalil di Quran yang menunjukkan itu, dalam hadis juga, tapi ada syair. Ada syair. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi bi ghairi damin wala bi ghairi sayfin wala damin mihraqi. Itu syair ya. Syair bunyinya gitu. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi, dan Bishr telah menguasai negeri Irak bi ghairi sayfin wala damin mihraqi, dengan tanpa pedang dan tanpa aliran darah. Berarti istawa di situ artinya menguasai. Kenapa? Karena tanpa, yakni menguasai Irak, negeri Irak tanpa pedang, tanpa darah. Yakni menguasai dengan damai. Berarti istiwa di situ artinya berkuasa. Nah, Allah pun begitu. Apa dalilnya ini? Syair. Ternyata diteliti ini syair buatan siapa tidak jelas. Yang penting ada cocok ya yang mendukung hawa nafsunya tadi. Itu ahli bidah demikian dalam cara berdalil, dalam cara beragama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin cerdas. Oke, kata Syekh. Ya. Syair itu juga tetap kita artikan makna istiwa, tetap maknanya di atas. Jadi Bishr istiwa 'alal Iraq, jadi Bishr di atas Irak. Apa maksudnya? Di atas naik helikopter, kata Syekh Utsaimin. Kacauan masisan. Jadi si Bishrnya naik helikopter di atas negeri Irak, kan podai katanya. Intinya tidak benar ya ikhwan begitu. Istiwa ya artinya Allah tinggi di atas arasy, bukan menguasai, dan itu dalil jelas. Adapun syair, kalau syair itu juga jelas, apalagi
Sebagian ulama Quran mengatakan syair itu buatan orang-orang Nasrani, ya asalnya itu. Jadi bukan dari syair-syair yang dikenal oleh ulama-ulama Islam. Nah, jadi sekali lagi masyru'iyatul wuqufi 'inda dalil wal 'amalu bil ilm wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasanya siapa yang beramal bima balaghahu dengan apa yang sampai kepadanya berupa dalil, faqad ahsan, maka dia telah melakukan hal yang terbaik. Terbaik jemaah, yang paling afdal, paling utama. Khamisan, yang kelima, tablighul ilmi. Perhatikan, penyampaian ilmu itu bitalattuf, ya. Bitalattuf, talattuf itu dengan lemah lembut. Lihat bagaimana debat mereka, debatnya enggak otot-ototan kan? Tapi itu sebuah munaqashah, sebuah perdebatan yang sangat luar biasa, namun tidak otot-ototan. Ya, antara siapa? Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman. Nah, maka menyampaikan dengan ilmu. Sa'id bin Jubair kan tidak langsung memvonis, "Wah, kamu salah, kamu dalilnya." Tidak, tapi bagus, kamu sudah berdalil, kata siapa? Sa'id bin Jubair. Tapi kalau aku dengar nih ada dari Ibnu Abbas. Beliau bawakan hadis. Sementara Husain bin Abdurrahman bawakan apa? Bawakan hadis tapi qaul sahabat. Lebih tinggi mana, ikhwan? Lebih tinggi tentu sabda Nabi. Terus yang kedua, di hadis Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu orang yang tidak minta apa? Minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Jadi ingin menunjukkan bahwa dia meminta diruqyah itu kurang afdal. Ya, sehingga yang afdal justru hadis Ibnu Abbas. Nah, itulah yang makna dengan bitalattuf wa hikmatin, dan penuh dengan hikmah. Nah, makanya para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak kitab-kitabnya selalu mendoakan para pembacanya, murid-muridnya, mendoakan umat dengan mengatakan i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah, i'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatimu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat, kasih sayang. Jadi kita menyampaikan ilmu dasarnya sayang kepada umat. Maka ahli sunnah arhamun nas bil khalq wa alamun nas. Ahli sunnah itu orang yang paling sayang sama makhluk. Jadi kalau ahli sunnah selalu rewel ngomong syirik, bid'ah, itu dasarnya karena mereka itu cinta. Jangan sampai kaum muslimin tersesat. Bukan dasarnya benci, membina-binakan. Cuman kan biasa orang kalau tidak paham begitu, disangkanya kita membenci dan semisalnya. Bahkan ada yang sampai tega mereka, yakni membalas dengan hal-hal yang buruk, yang keji, dengan fitnah dan semisalnya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ibahatu ar-ruqyah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya ruqyah para jamaah. Bolehnya ruqyah. Namun dengan perincian yang kemarin sudah kita rinci. Ada 4 perincian jemaah. Apa yang pertama? Yang pertama, ruqyatu an-nafs, meruqyah diri sendiri. Ya, apa hukumnya? Boleh, disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan ruqyah kepada salah seorang sahabat yang sakit di badannya. Nabi memerintahkan dia untuk memegang yang sakit dan suruh membaca berapa? Bismillah 7 kali, lalu a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu kita meruqyah diri sendiri. Dan antum kalau sakit kepala, coba pegang kepalanya, terus baca doa tadi. Sakit tangannya, sakit telinganya, baca. Yang kedua, ruqyatul ghair, meruqyah orang lain, disyariatkan. Ya, sebagaimana kata Nabi, tampakkanlah ruqyah kalian kepadaku. Boleh kalau ruqyah tidak ada unsur kesyirikan, kata Nabi. Yang ketiga, al-istirqa lil ghair. Yang ketiga, minta ruqyah untuk orang lain. Apa hukumnya? Disyariatkan, bahkan ini bentuk syafaat. Jadi ada teman kita sakit, kitanya enggak meruqyah, boleh, kita tidak harus meruqyah. Mungkin kita suruh orang lain untuk meruqyah. Boleh, tapi untuk orang lain. Nah, yang keempat barulah pembahasan kita, al-istirqa'u liman? Bagi siapa? Minta ruqyah bagi siapa? Lin nafsi.
Minta ruqyah untuk diri sendiri. Apa hukumnya? Makruh. Jangan sampai haram jemaah, makruh. Tidak baik. Kalau bisa jangan melakukan. Tapi kalau terpaksa, Syekh Fauzan sendiri membolehkan. Syekh Fauzan sendiri membolehkan ketika memang ada hajat ya kan. Mungkin antum sudah, jangan antum lah. Ada orang yang sakit sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh sudah, gitu ya. Terus dia berharap dengan diruqyah si fulan ini, ya, dengan diruqyah si fulan dia bisa, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Maka diminta, ya fulan tolong ruqyah ana nih, ana sudah kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Bismillah, tawakal Allah, sudah coba minta diruqyah. Nah ini boleh kalau memang dalam kondisi seperti itu. Namun lebih afdal untuk tidak melakukan. Ya. Tapi itu perincian tentang ruqyah, sehingga Syekh di sini mengatakan ibahatur ruqyah. Bolehnya ruqyah tentu dengan perinciannya, karena ada ruqyah yang tidak boleh, yaitu minta diruqyah untuk diri sendiri. Tidak boleh yang hukumnya apa jemaah? Jadi setiap ada kata tidak boleh dalam agama, hukumnya bisa satu dari dua hukum. Tidak boleh berarti hukumnya apa? Hukum asalnya memang haram, namun bisa kalau ada dalil pemaling yang tadinya tidak boleh menjadi turun derajat hukumnya makruh. Tidak boleh itu. Ya. Terus yang ketujuh, sabi'an. Tapi para jemaah sekalian, apa hukum berobat? Ya. Hukum berobat jemaah. Kan di situ ada tidak berobat dengan kai. Sekarang bukan masalah dengan kai, kita bahas apa hukum seorang muslim berobat. Apa hukumnya jemaah? Antum sakit kan? Kita berobat tidak? Berobat. Nah, apa hukum berobat? Hah? Apa hukumnya kawan? Antum kok mau melakukan gak tahu hukum? Ditanya apa hukumnya nggak tahu. Terus kenapa berobat? Makanya minimal antum jawab, boleh Ustaz mungkin. Nah gitu aja. Saya nggak tahu, mungkin boleh, gitu kan. Jadi jamaah hukum berobat itu ada khilaf ulama, ya. Ikhtilaf ulama fi hukmi tadawi. Berbeda pendapat para ulama tentang hukum berobat kepada beberapa pendapat hukum ini. Nah, ada yang mengatakan kalau menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya mustahab, boleh, tidak wajib juga, tidak, boleh saja. Jadi antum sudah berobat pun tidak haram ya kawan. Antum tidak berobat kalau sakit tidak haram. Yang haram itu antum menceburkan diri kepada kebinasaan. Naam, antum melukai diri baru haram. Tapi kalau antum sakit datang sendiri itu penyakit dan antum tidak berobat tidak masalah. Makanya ada seorang budak hitam itu, kata Ibnu Abbas, kamu mau tahu ndak ada ahli jannah sedang berjalan di muka bumi sekarang? Loh, para sahabatnya, siapa ahli surga yang masih berjalan sekarang? Gitu. Ternyata dia nih budak hitam ini. Jadi dulu dia datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar sembuh. Penyakitnya sorok. Sorok itu penyakit kayak kejang-kejang itu, guling-guling apa namanya? Ayan. Ya kayak ayan gitu. Kata Nabi, kalau mau aku doakan kamu insya Allah sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, yakni tidak sembuh, bersabar dan tidak didoakan, kamu tetap sakit seperti itu, walakil jannah. Nah, kamu masuk surga kata Nabi. Pilih mana? Wis, pilih kamu waras saya kita doanya atau kamu nanti surga dan tidak didoakan. Tidak, yakni tidak sembuh. Pilih mana? Oh, kalau antum ikhwan langsung sembuh ya Rasulullah, nyapa tuh, sembuh ya Rasulullah. Tapi sahabat budak hitam ini pilih apa? Tidak ya Rasul, saya pilih surga saya. Jadi tidak didoakan akhirnya, tidak sembuh akhirnya. Jadi milih sakit gitu loh jemaah. Dan ini tidak termasuk menceburkan kepada kebinasaan, karena dia tidak sengaja datangnya. Nah, tapi tolong ya Rasul doakanlah kalau saya sedang kumat itu suka aurat terbuka. Nah, tolong doakan supaya aurat saya tidak terbuka kalau sedang kumat. Didoakan sama Nabi. Karena itu bukan kesembuhan. Makanya dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Ya. Menurut mazhab Hambali ikhwan, menurut Syafi'i apa tadi? Berobat mustahab. Menurut Hambali mubah wa tarkuhu afdal. Menurut mazhab Hambali hukum berobat itu mubah, namun meninggalkan berobat itu afdal. Jadi kalau antum mazhabnya Hambali sudah kalau sakit afdal enggak usah berobat sudah. Rasanya panas demam menang ya.
Tidak usah berobat. Tentunya ya kawan, kalau mengganggu ya, tapi balasannya besar. Kan tadi budak hitam tuh dalil kalau antum sakit dan sabar ya kawan, sudah tidak apa-apa, sakit saya sabar terima, lalu mati, itu dijamin surga oleh Allah. Makanya orang yang meninggal dunia itu sakit terlebih dahulu, itu nikmat ya kawan. Meninggal itu sakit dulu, sudah itu meninggal dalam keadaan sakit, berarti kita meninggal insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita dicuci saat kita sakit ya. Makanya Rasul pun sakit dulu, nikmat. Ini yang musibah itu lagi sekak mati, dianya mati juga. Allah, lagi nonton sinetron mati, lagi karaokean ketelan mic-nya mati. Naudzubillah, nonton bola gol Maradona mati, dianya mati juga. Ini musibah, mati sedang dalam keadaan tidak siap gitu jemaah. Ya. Baik. Sampai mana tadi tuh kok? Kemana-mana nih ceramah ini? Hah? Baik. Berobat, nah. Berobat. Madhab siapa lagi? Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Madhab Ahnaf. Madhab al-Ahnaf, Ahnaf yani Hanafi, anahu muakkad ya, yani ditekankan berobat. Jadi tidak berani ngomong wajib, tidak berani ngomong wajib, tapi kalau sakit ditekankan harus berobat, tapi tidak ngomong wajib. Nah, kalau Maliki bagaimana? Menurut mazhab Maliki, yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan mubah ya, cuman bahasanya lain. Apa bahasanya Imam Malik atau Maliki, mazhab Maliki tentang berobat? Yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Apa artinya ya kawan? Yastawi, apa yastawi? Podo, sama. Antara berobat dengan tidak berobat itu podo. Berarti apa maknanya? Ya mubah-mubah juga kan. Wes Bapak Ibu, berarti sekarang tahu hukum berobat menurut para ulama? Ya wes, pilih yang mana kira-kira? Ya wes. Coba yang menurut jenengan enak ya, enak dulu sih, usah ngomong dalil, enak sih. Ini mazhab mana yang enak dalam masalah berobat? Hah? Hanafi. Antum ini pada takut mati semua berarti. Allah musta'an. Tapi benar ya kawan, wallahi kemarin sahabat kita Abu Falin wafat, Allah yarhamu, dan beliau kan mendadak juga. Kadang-kadang kita merenung, ambil pelajaran, khususnya di zaman sekarang, di zaman Covid sekarang ya. Setiap kita memang harus senantiasa, tiap hari itu memang sudah siap jemaah. Karena bisa jadi kematian datang, khususnya ketika sekarang musim bencana, musim di tengah wabah begini. Karena bisa jadi di antara siapapun kita ya, datang tiba-tiba apapun. Dan apalagi kita kematian sudah meyakini kematian datang dimanapun, kapanpun, tidak mengenal usia. Ya. Jadi usahakan kita itu, memang Nabi pun telah mewanti-wanti dari sejak awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus kenikmatan ini, yaitu kematian. Dan ini wasiat ini ikhwan, perbanyak mengingat mati itu adalah yang harus memiliki konsekuensi apa? Siap ya nih. Makanya sering saya sampaikan, percuma ngaji akhir zaman, ngaji tentang kematian, ngaji tentang masalah-masalah hari akhirat, kalau tidak berkonsekuensi al-isti'dadu lil maut. Kalau tidak berkonsekuensi persiapan. Jadi bukan masalah kajian-kajiannya saja, tapi bagaimana persiapan kita itu. Nah, persiapkan kita akidah senantiasa lurus, jangan sampai membuat syirik sekecil apapun. Tiap hari kita amal, dan maksimalkan amalan di akhir zaman ini kawan, di zaman fitnah ini. Nabi mewanti-wanti apa? Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qit'i lailil mudlim. Kata Nabi, bersegera, jangan nanti-nanti, bersegera beramal sebelum datang fitnah. Jadi kondisi di zaman fitnah, perbanyak amal, perbanyak salat, perbanyak membaca Quran, perbanyak menuntut ilmu. Jadi itu sebenarnya hakikat kita sekarang beramal. Nah itu persiapan kematian itu seperti itu. Hari ini sudah kita sedekah, hari ini sudah kita baca Quran, hari ini sudah kita berzikir.
Zikir pagi petang rutin tiap hari itu. Bahkan saya sampaikan sedekah jemaah tiap hari, jangan sepekan. Atau sekarang ada istilah sedekah Jumat. Lah, tiap hari sudah. Namun Jumat ditekankan, namun tiap hari sedekah itu. Malaikat mendoakan setiap pagi itu ada dua. Satu yang mendoakannya apa? Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berilah pengganti kepada yang infak. Yang satunya doa lagi apa? Kata malaikat, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, beri kebinasaan kepada yang tidak infak. Minimal untuk mencegah doa malaikat ini dari keburukan, sedekah tiap hari. Makanya jangan sedekah itu antum langsung dihabiskan semua, jangan. Cicil sehari. Jangan sedekah 1 juta tapi 6 bulan, 7 bulan, kadang-kadang setahun Ramadan berikut baru sedekah lagi. Lah, tiap hari 10.000 kah, 20.000, 50.000 kasih. Banyak kita jalan di jalan, banyak orang-orang lapar itu. Kenapa enggak beri? Ya. Banyak orang-orang lapar, bawa makanan dari rumah. Sedekah makanan luar biasa juga, itu termasuk antara yang afdol di antara sedekah, karena memberi kepada makhluk yang bernyawa. Jadi kalau kita memberi manfaat, berinfak, bersedekah kepada makhluk yang ada nyawanya, hatta anjing buduk sekalipun. Apa anjing buduk? Tahu ya buduk ya? Hatta anjing buduk sekalipun berpahala ya kawan. Memberi makan anjing. Yang tidak boleh itu memelihara anjing. Kan lucu, dulu ada wanita berjilbab, pelihara anjing banyak. Ditanya apa alasannya? Ya karena kita ingin berbuat baik kepada anjing, memberi makan anjing. Ya akhi, memberi makan anjing dah harus pelihara anjing. Dah harus pelihara anjing. Karena diharamkan umat Islam memelihara anjing di rumahnya. Ya, taib. Taib cukup ya, cukup. Lanjut lagi. Yang keberapa? Yang ke-7, sabi'an. Taib, masalah hukum apa tadi, berobat sudah ya, berapa mazhab tadi? Mengatakan sunnah dan semisal tidak, pokoknya lebih afdal meninggalkan. Oleh karena itu ya, kalau diduga kuat orang sudah parah, ikhwan, yang sudah kayaknya tinggal nunggu kematian saja. Kadang-kadang hal itu ya, tapi jangan sembarangan, pokoknya diduga kuat ya, ndak berobat pun tidak masalah. Apalagi berobat sudah para dokter, apalagi sudah angkat tangan jemaah. Ya kan? Itu orang yang ahli loh, sudah angkat tangan. Masa kita mengotot, dok, barangkali adalah ya yang lain, barangkali ada cara yang lain. Enggak ada, dokter sudah ampun. Ya. Maka ya sudah, tawakal Allah, doakan rahmat, semoga Allah mengampuni dan semisalnya. Taib. Apalagi kalau berobat misalnya dengan biaya yang berat, memberatkan, mahal dan semisalnya. Kan kadang-kadang ada orang yang tetap dipaksakan berobat karena ingin membuktikan dia telah berbuat lah, pokoknya telah berusaha. Ya tepan kalau sia-sia, jelas menurut ilmu kedokteran ini sia-sia, ya sudah. Demikian. Terus yang keberapa ikhwan? Yang 7, irsyadu man akhadha bisyai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Irsyad apa? Irsyad bukan irsyad. Irsyad itu apa? Mengarahkan, membimbing. Man akhadha bisyai', terhadap orang yang telah mengambil sesuatu dengan disyariatkan, artinya sudah benar secara syariat, namun kepada yang lebih afdal untuk diambil, maka itu merupakan hal yang dianjurkan. Artinya kawan, orang ini sudah benar namun kurang afdal, maka kita menyarankan hal yang lebih afdal itu tetap dianjurkan. Ya. Sebagaimana dalam kasus apa di sini dalam hadis kita ini para jamaah sekalian, Sa'id bin Jubair. Ya, tentang masalah minta ruqyah. Lebih afdal menggunakan hadis Ibnu Abbas yang melarang untuk minta diruqyah. Ya. Jadi artinya sekali lagi, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdalu minhu. Ya, bimbingan, anjuran atau menganjurkan kepada orang yang sudah melakukan sesuai syariat namun dianjurkan kepada yang lebih afdal. Jelas ya? Baik. Yang ke-8, fadilatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Perhatikan di sini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditampakkan kepada beliau apa? Umat-umat sebelum beliau, dan khilaf ulama tentang di mana ini. Ikhtilaful ulama, mata kanu uridul umam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kapan ini ditampakkan umat oleh Allah kepada Nabi SAW ini? Maka sebagian ulama mengatakan Lailatul Isra. Sebagian ulama berpendapat, oh itu saat Nabi Isra Mi'raj. Memang ada hadis tentang ini, namun itu hadisnya fihi nadhar. Hadisnya bermasalah, artinya tidak sahih. Artinya Nabi ditampakkan umat-umat ya pada saat Isra Mi'raj, itu hadisnya tidak sahih. Ada memang namun tidak sahih. Nah, dan ini dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini Nabi ditampakkan umat ketika sedang apa? Isra Mi'raj. Wa qila, dan juga ada pendapat ulama yang lain, annahu fil manam. Apa manam? Dalam mimpi ketika Nabi sedang tidur. Nah, afwan ikhwan, yang tadi yang merinci penyakit itu, merinci berobat ya tadi, yang merinci ya, itu bukan Syekh bin Baz itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Antum tulis salah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang merinci itu. Dan memang beliau dalam masalah-masalah khilafiyah, Syekh Ibnu Utsaimin itu Masya Allah ya, suka merinci tentang hukum orang yang meninggalkan sholat jemaah. Itu Syekh Ibnu Utsaimin merinci. Memang kalaupun tidak dihukumi kafir ya orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, madhab mayoritas, namun Syekh Ibnu Utsaimin merinci lagi di situ. Apa perinciannya? Tergantung meninggalkannya berapa lama. Kalau meninggalkan sholat seumur-umur maka kafir. Namun kalau meninggalkan sholat itu hanya bolong-bolong saja ya, lebih banyak sholatnya daripada tidak sholatnya, maka itu tidak kafir. Jadi dirinci begitu. Kalau mazhab Hambali kan tidak, sekali tidak sholat kufur. Mazhab mayoritas tidak. Kata mazhab mayoritas, orang meninggalkan sholat selama masih meyakini wajibnya sholat, tetap dia mukmin, tidak sampai kafir. Berarti konsekuensinya walaupun dah sholat seumur umur gitu kan, tetap tidak kafir. Maka Syekh bin Utsaimin merinci, nek sholat nesa umur ndak sholat, masa muslim mau nih seumur umur ndak sholat ikhwan? Kan ada itu, ada kaum muslimin begitu. Pagi ke sawah, pulang dari sawah jam 7 tidur, pagi ke sawah pulang sawah jam 7. Itu ada di kampung kita seperti itu, ndak pernah sholat. Ya kalau sholat mungkin hari royo sambil lihatkan baju baru, pakai baju baru sambil pamer baju baru di hari raya. Jadi dirinci demikian. Nah, mana tadi? Yang kedua pendapatnya di mana? Nabi melihatnya itu fil manam. Dan ini pilihan atau dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin beda dalam masalah ini. Tapi mereka tidak, ini biasa, ini khilafiyah dalam hal ini dan mu'tabar khilaf dalam masalah ini. Wal aqrab, dan yang mendekati kebenaran, di mana ikhwan kira-kira? Menurut antum di mana? Ustaz, saya pilihnya kayak pendapat Syekh bin Baz ya sudah. Terus Ibnu Utsaimin. Tapi yang benar yang mana? Yang benar kita cukup mengatakan wallahu a'lam. Karena dalilnya tidak ada yang sorry gitu loh jemaah. Ada dalil yang mengatakan Isra Mi'raj namun kan dhaif juga. Jadi semua ini ijtihad jemaah ya. Jadi bisa jadi memang Isra Mi'raj, bisa jadi memang ketika tidur. Kalau gitu berarti wallahu a'lam, selamat des. Berarti al-aqrab an yuqal Allahu a'lam. Yang benar adalah cukup kita katakan wallahu alam, dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ya di dalam kitab Qurratul Uyun ya. Dalam kitab Qurratul Uyun syarah kitab tauhid disebutkan wallahu alam di mana Nabi melihat umat ini. Nah, terus annal anbiya mutafawituna fi adadit atba'ihim, bahwa para nabi itu berbeda-beda, mutafawitun itu tidak sama, berbeda-beda di dalam jumlah umatnya. Dan tentu yang paling banyak umat siapa jemaah? Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sangat senang kalau ada umatnya beranak banyak, dibanggakan oleh Nabi. Maka kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi wanita penyayang yang subur, anaknya banyak, karena aku berbangga-bangga
melalui kalian dengan nabi-nabi yang lain kelak di hari kiamat. Bangga-bangga Nabi, banyak-banyakan umat. Nabi suka bangga dengan umatnya yang banyak anaknya. Ada anak 10, 20, 30, perbanyak ya kawan. Antum kalau masih 10 masih kurang, perbanyak 29, 34, perbanyak. Karena selain di dunia kita akan dikayakan oleh dengan sebab rezekinya anak-anak kita, ya kawan, anak kita itu hartanya seolah-olah harta kita juga. Maka anak yang berbakti, anak yang baik ini akan paham bahwa dia tidak akan perhitungan memberi harta kepada orang tuanya. Karena pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya ini loh minta harta terus. Saya itu juga sudah kawin, sudah rumah tangga ya Rasul. Ini bapak saya minta harta terus. Nabi marah ya kawan. Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Kata Nabi, kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu itu. Jadi jangan perhitungan ngasih sama orang tua. Apalagi sampai dijatah, mak tak jatah yuk, saulan 1.000. Oh, kok jatah? Antum punya rezeki banyak, kasih orang tua banyak. Punya rezeki sedikit, kasih sedikit. Demikian. Dan istri hendaknya mendukung, ibu-ibu dukungan nek suami berbakti kepada ibunya, orang tuanya itu. Cuman juga suami jangan bakhil. Ibu bapaknya dikasih banyak-banyak, istrinya sendiri kikir bakhil, itu juga zalim. Karena kalau urutan nafkah jemaah, antum yang harus didahulukan memang siapa? Anak istrimu. Dahulukan anak istri kita. Namun orang tua kita wajib untuk memberi nafkah sebagai bentuk bakti, gitu. Dan anak kan tentu banyak anak orang tua, jadi semuanya berbakti kepada orang tua. Namun masing-masing anak ini yang punya istri, anak istrinya dahulukan. Jelas ya? Terutama juga antum harus perhatian kepada mertua. Ini banyak di antara ikhwah kita berbakti kepada ibu bapaknya sendiri, sementara mertuanya dia lalaikan. Ya ikhwan, istri kita itu tahanan kita yang dia sudah putus hubungan dengan orang tuanya. Ya, maka kita yang berbakti sebagai ganti istri kita. Anaknya itu yang istri kita ya, anaknya mertua itu kan istri kita itu sudah milik kita, bukan milik orang tuanya lagi. Maka kita yang berbuat baik kepada orang tuanya. Istri kita sudah susah, sudah terhalangi oleh kekuasaan kita. Maka kita yang menawarkan, dek ayo kapan mulih ke orang tua tah, jenguk orang tua tah. Jangan, mas aku pengen jenguk orang tua, masalah engko ae cik wingi riroyo, engko ae kapan-kapan, terus iki PSBB iki enggak oleh iki PSBB. Alasannya PSBB, memang malas dia ke rumah mertuanya. Alasannya PSBB. Terus kapan mas? Terus kapan-kapan ae. Sampai puluhan tahun enggak pulang-pulang, kasihan. Zalim antum. Ya, jadi perhatian. Taib, ibu-ibu senang digituin ya, masyaallah. Terus yang keberapa? Nah, al-ashiru yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aksar. Nah, ini dia. Bantahan kepada orang kalau berdalil dengan jumlah banyak, mayoritas. Agama itu bukan patokannya orang-orang banyak atau pengikut. Bukan jumlah follower yang menjadi tolak ukur jemaah, tapi kebenaran seorang di atas manhaj. Bahkan Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikut banyaknya orang, itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Jadi tolak ukur itu bukan dengan banyaknya orang. Maka di sini bantahan kepada mereka. Ya, ar-raddu bantahan ala terhadap man orang ihtajja yang berhujjah bil aksar dengan jumlah mayoritas. Ini kebenaran diukur dengan banyaknya orang. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Ya, dan mengklaim bahwasanya kebenaran adalah terbatas pada jumlah yang mayoritas tersebut. Artinya kalau jumlahnya banyak benar, kalau sedikit berarti salah. Enggak. Ini hadisnya. Ada nabi yang pengikut cuma 1 orang 2 orang. Berikutnya ya kawan, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwa wajib kita ittiba kepada kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Jadi tidak boleh agama itu dengan cara di voting seperti itu, tidak benar. Makanya kata para as-salaf, mereka mengatakan la tastauhishu biqillati ahlil haqq. Jangan merasa kalian kesepian dengan sedikitnya, sepinya pengikut kebenaran, jangan.
Wala taghtar bil aksaril halikin, dan jangan tertipu dengan jumlah yang banyak yang mereka binasa sebenarnya. Ya. Jadi jangan kita merasa sedih. Kadang-kadang jangankan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah keluarga saja kita kadang-kadang kesepian. Di mana semua keluarganya misalnya, apalagi antum yang baru mengenal manhaj ini, baru mengenal sunnah, keluarganya masih belum paham, sabar. Terus bersikap baik kita kepada keluarga, tambah bakti kita kepada orang tua karena mereka belum paham. Ya. Dan doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Berikutnya, Fadilatu Musa alaihi assalam wa qaumih. Nah, keutamaan Nabi Musa dan kaumnya. Dari sisi mana keutamaannya? Nabi Musa kan kata Nabi waktu dilihat umatnya, ternyata umat Nabi Musa, Nabi melihat ada umat yang banyak sekali. Berarti menunjukkan umat yang terbanyak setelah Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Dan memang Bani Israel itu kaum yang terbaik pada zamannya, Bani Israel. Namun secara mutlak setelah turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik adalah secara mutlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya al-salisata asyar fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keutamaan umat Islam ini, dan keutamaan umat Islam sangat banyak sekali berjamaah. Keutamaan umat Islam sangat banyak sekali. Umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang paling pertama adalah mereka umat yang terbaik secara mutlak. Dasarnya firman Allah di surah apa, ikhwan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi dicatat telah secara singkat kekhususan umat Islam. Satu, predikat umat yang terbaik. Dalilnya tadi di surah apa? Al-Imran 110. Dan banyak yang lain juga di surah Al-Baqarah ayat 143. Juga di surah Al-Hajj ayat 78. Ya. Dan juga ada dalam hadis-hadis. Nah, yang kedua, halul ghanaim, dihalalkan harta rampasan perang. Umat-umat lain nggak boleh, jemaah. Jadi umat-umat lain tuh kalau perang dapat rampasan perang, namun harus dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas, nanti akan disambar oleh apa? Oleh apa, jemaah? Disambar oleh api dari langit. Hangus. Kalau umat Islam enggak, enak, suruh bagi-bagi, dimanfaatkan. Bahkan kalau dapat perempuan boleh dikawin, dibagi. Kalau perempuan-perempuan kafir tertangkap disuruh masuk Islam, silahkan dinikahi. Ya. Nah, yang ketiga, ikhwan, keistimewaan kekhususan umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lainnya adalah al-ardu masjidan wa tahura, bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Berarti tayamum itu kekhususan siapa? Umat Islam. Jadi umat dulu nggak ada syariat tayamum. Kalau wudu bagaimana, ikhwan? Kalau wudu, apakah wudu kekhususan umat Islam? Al-jawab la. Wudu itu bukan kekhususan umat Islam, bukan. Syariat dulu pun ada, syariat wudu ada. Buktinya kisah siapa? Sarah. Ketika Sarah ditangkap sama raja yang zalim, mau diganggu kehormatannya, Sarah minta izin untuk wudu dan doa. Lalu dia doa, ternyata ketika mau dijamah oleh raja tersebut, langsung tangannya kaku, ya. Terus minta didoakan oleh Sarah doa sehat atau baik kembali tangannya, mau sampai 3 kali diulang begitu. Akhirnya Sarah dihadiahkan. Jadi raja itu akhirnya minta kepada kepada para pengawalnya, ini bukan perempuan, ini ifrit, ini setan, ini sudah kasih sudah. Jadi akhirnya Sarah dilepaskan dan Sarah dikasih hadiah. Dilepaskan dan Sarah lalu dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Budak wanita yang bernama Hajar. Nah, oleh Sarah Hajar itu dihadiahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim.
Sarah itu kan tidak punya anak. Lalu dihadiahkan siapa Hajar itu kepada Nabi Ibrahim. Giliran disetubui sama Nabi Ibrahim, dikawin sama Nabi Ibrahim, punya anak. Lalu tidak lama setelah itu Sarah pun punya anak akhirnya. Nah ini mungkin bisa ditiru oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak punya anak, lama rumah tangga dengan suami, coba suami suruh kawin. Nanti suami akan kawin dan punya anak. Setelah punya anak, ibu tadi yang tidak punya anak, istri pertama yang tidak punya anak akan memiliki anak. Ini hanya teori yang belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Tapi demikian yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak lama setelah itu langsung Sarah, padahal Sarah sudah tua, tapi punya anak. Dengan sebab apa? Memberi hadiah kepada Ibrahim budak perempuan tadi. Nah, dari Hajar inilah lahir siapa tadi? Berarti Nabi Ismail yang anak keturunan nanti Nabi Muhammad. Berarti ini Nabi Muhammad ini turunan apa? Turunan siapa ibunya? Hajar. Budak bukan? Budak. Makanya kalau orang-orang Yahudi Nasrani atau orang-orang ahli kitab meledek gitu, alah bangsa Arab itu anaknya budak katanya. Itu anaknya Hajar maksudnya. Kalau mereka kan Bani Israel, mereka kan anak turunan siapa? Sarah. Sarah lahir siapa? Sarah punya anak Ishak punya anak Yakub, ya kan? Yakub anak keturunan Yakub itu Israel. Anak keturunan Yakub itulah Bani Israel. Berarti kalau kaum Yahudi Nasrani seperti itu, anak keturunannya dari Nabi Ishak. Adapun Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Siapa ibunya? Nah, antara Hajar dan siapa tadi? Sarah tadi. Hajar budak. Ya. Tapi bukan berarti hina, jangan tidak hina. Kenapa harus hina? Yang jelaskan bapaknya seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Ismail. Nah, jadi kalau wudu bukan kekhususan umat Islam. Namun yang menjadi kekhususan umat Islam tentang wudu apanya jemaah? Bercahayanya kelak di hari kiamat bekas wudu, baru itu hanya milik umat Islam. Paham? Jadi wudunya bukan kekhususan umat Islam, tapi cahaya bekas wudu yang akan muncul cahaya di akhirat itu menjadi kekhususan umat Islam. Adapun umat lain, mereka ada syariat wudu namun di akhirat tidak bercahaya. Di akhirat tidak bercahaya. Maka kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min azaril wudu. Sesungguhnya umatku di akhirat akan disuruh dipanggil dengan ciri bercahaya wajah dan kakinya. Jadi ghurran muhajjalin itu wajah cahaya, kaki juga cahaya. Kayaknya jamin enggak benar ya? Ya. Benar tak jamnya? Hah? Benar, sekarang 10:30. Oh, baik. Tapi jemaah, jadi kekhususan umat Islam apa itu? Bumi Allah dijadikan tempat sujud dan alat bersuci. Dan alat bersuci ini jemaah maksudnya debu, tanah yang menempel dimanapun. Yang penting di permukaan bumi. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau tayamum jangan di pesawat karena pesawat bukan permukaan bumi kan. Tapi yang benar maksud permukaan bumi itu maksudnya ya di permukaan paling atas pokoknya. Kalau di pesawat itu di jok pesawat ada debu, yaitu debu yang boleh kita tayamum di situ. Karena yang bukan masalah buminya tapi di atas permukaan jok atau tembok atau lantai atau aspal atau apapun dia. Karena kita tayamum itu dengan dan thayyiba, dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, dengan debu yang ada di permukaan bumi. Maka Nabi tayamum dengan tembok. Jadi tidak usah antum kalau safar bawa pasir atau tanah sekilo dibawa kemana-mana untuk apa? Untuk tayamum. Lah ya. Tayamum tinggal dan tayamum cukup tepukan begini. Dan tayamum itu tepukan cuma satu kali nepuk telapak tangan di permukaan bumi begini. Nah yang sekali ini untuk muka dan telapak tangan sekaligus. Jangan dua kali, muka dulu sekali nanti tangan. Lah, satu kali. Jadi begini, kalau wajah dulu antum tepukan begini. Kalau wajah dulu. Kalau tangan dulu antum langsung begini, tangan. Dan mengusap, semua mengusap ikhwan itu sekali. Begini, diusap sekali. Jadi jangan diusap-usap, digosok-gosok begini nanti keluar jinnya. Digosok-gosok begini. Lah sekali tayamum itu seret.
baru wajah. Kalau antum mau tangan dulu. Nah, jadi sekali tepuk itu untuk wajah dan tangan. Terus dalam mazhab Syafi'i sampai sikut, ada hadisnya namun dhaif. Jadi yang benar mazhab jumhur. Jadi sampai di sini pergelangan, bukan sampai sikut begini. Pernah sahabat Ammar bin Yasir, dia junub di tengah jalan, lalu nggak ada air. Bagaimana ya ikhwan? Guling-guling. Tamaroktu. Aku berguling-guling seperti hewan berguling-guling. Jadi mandi debu gitu katanya. Nabi sampai datang ke Madinah disalahkan sama Nabi. Kamu ndak gitu, cukup tepukkan begini kata Nabi. Jelas ya kawan ya? Baik. Dan sebab tayamum 4. 1, ketika tidak ada air. 2, ketika ada air namun tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu. Karena apa tidak mampu ya kawan? Karena sakit. Yang ketiga ya kawan, ketika dingin yang amat sangat. Sebagaimana hadis Amr bin Al-As. Ya. Amr bin Al-As itu pernah dalam sebuah perjalanan junub. Lihat para sahabat ikhwan, musafir saja masih junub-junuban mereka. Ini menunjukkan syahwatnya itu tinggi. Dan demikian sudah sunatullah, orang yang bertakwa, semakin bertakwa semakin besar syahwatnya. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena semakin orang menjaga diri pandangannya, akan semakin nyalak syahwatnya. Beda dengan orang yang ahli maksiat, yang suka jelalatan, yang tangannya suka iseng jahil, syahwatnya akan rusak dia. Maka antum merasakan mungkin setelah antum paham sunnah, setelah antum menjaga, antum suka menundukkan pandangan, menjaga, tidak mau melihat akhwat yang bukan mahramnya, menjaga, maka kenapa antum merasakan syahwat semakin tinggi? Maka bawaannya pengen poligami terus kan kalau antum sudah ngaji sunnah. Kenapa? Itu dia sebabnya. Makanya sebenarnya kalau tahu begini, ibu-ibu harusnya sadar. Bojoku wis ngaji sunnah iki, jenggot wis panjang, celana wis cingkrang. Berarti ki syahwatnya wis nambah ya. Demikian para umat. Itu sudah lihat penjelasan ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Ahlu taqwa asyaddu syahwatan. Orang yang semakin bertakwa itu semakin tambah syahwatnya. Baik. Maka antum lihat yang kawin-kawin siapa yang poligami? Apa ada preman poligami? Ada? Tidak ada preman poligami. Yang poligami siapa? Antum. Poligami. Tapi ana sarankan tetap nggak boleh poligami ketika tidak ada kemampuan. Jangan. Hanya menimbulkan, hanya menghantarkan kepada kebinasaan. Banyak kasus menyelamatkan janda namun membuat istri antum janda. Ini apa-apaan poligami kayak gini? Nolong janda dikawin, tapi istri antum jadi janda, minta cerai. Dan antum kelabakan, nggak bisa akhirnya cerai. Apa? Tuker guling, yang guling rugi guling itu namanya. Kalau istri antum itu sudah paham betul dari sejak antum miskin, antum sengsara, paham dia rela ridho sabar bersama antum. Giliran antum sekarang mampu, ya, dengan pura-pura nolong janda. Memang betul ada hadisnya, antum bawakan hadis kadang-kadang kepada istri antum. Lihat hadisnya. As-sa'i 'alal armal wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Menolong janda dan orang-orang miskin seperti berjihad di jalan Allah. Kasihan tuh ada janda muda atau mati katanya. Lah, nolong janda tua maksudnya ikhwan itu. Dan nolong janda bukan harus dikawin. Ibu-ibu jawab itu. Kalau ada suaminya buat dalil itu, ibu-ibu bilang nolong janda itu tidak harus dikawin, tapi nafkahi, penuhi kebutuhannya. Tidak harus dikawin. Nolong janda itu. Baik, sudahlah kalau ngomong poligami nggak akan ada habisnya. Dan rata-rata orang ngomong tuh ngomong doang ya kawan. Ngomong doang. Lihat di grup-grup PA. Ikhwan-ikhwan pada ngomong poligami. Itu ibu-ibu kalau tahu semuanya pada ngomong doang, ngomong tok kabeh. Enggak ada yang berani. Ya. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? Enggak keistimewaan umat dulu sebagai tambahan bahasan. Yang keempat ya. Baik. Tafdiluha bitayammum. Diutamakan dengan syariat tayamum. Kalau tadi kan bahasanya masjidnya dijadikan tempat sucinya bumi Allah ya semuanya. Kecuali apa jemaah? Sebentar, tadi yang tayamum berapa? Belum berapa? Hah? Kurang satu ya? Baik, kurang satu. Apabila ada air namun tidak mencukupi untuk kebutuhan minumnya, untuk kebutuhan hajat yang lainnya, maka boleh tayamum ikhwan. Jadi air antum ada namun sekedar cukup untuk minum.
terutama ketika sedang safar. Ya. Taib, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau tidak ada air, tapi air ada dijual? Ini antum jangan protes, contoh tok ini. Contoh, tapi mau Ustaz ono kaya ngono. Pokoknya contoh ini loh. Ada air tapi dijual dengan mahal. Misalnya aqua segelas begini harganya 2 juta. Nah, antum mau sholat nggak ada air, yang ada air tok yang dijual ini 2 juta. Boleh nggak kita tayamum? Oh, kok ono langsung boleh apa miskin semua? Kawan, paham ya pertanyaannya ya? Anggaplah ada sebuah kasus nggak ada air, yang ada air cuman dijual di toko dengan harga yang mahal. Harganya 2 juta satu botol. Antum pilih mana? Membeli air itu atau tayamum? Apa miskin semua nggak punya uang 2 juta? Al-jawab ya ikhwan, tergantung kondisi. Kalau dia orang kaya raya, membeli air minum 2 juta tidak masalah, maka bagi dia harus berwudu dengan membeli air tersebut. Tapi bagi yang tidak mampu tentu boleh dia bertayamum. Terus yang keempat, keseimbangan umat Islam adalah diutamakan dengan tayamum. Ya, seperti kata Nabi, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Aku diunggulkan oleh Allah yang tidak diberikan kepada selain aku dari kalangan para nabi. Nah, di antaranya tadi dijadikan bumi sebagai alat bersuci. Yang kelima ya kawan, Allah mengangkat kesulitan yang menimpa pada umat. Allah mengangkat kesulitan pada umat ini sebagaimana kesulitan yang menimpa pada umat-umat terdahulu. Ya. Jadi di antara rahmat Allah kepada umat ini bahwa umat Islam diangkat kesulitan-kesulitan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Islam. Dalam agama ini secara hukum asal umat Islam ini agamanya sudah agama yang gampang, yang mudah. Beda dengan agama terdahulu. Dalilnya ikhwan, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tentang Allah berfirman, "Wa ma'alaika liyaj'al 'alaikum min haraj", supaya Allah memberikan kemudahan. Allah tidak menjadikan pada agama ini kesulitan. Ya, jadi agama Islam ini agama yang mudah. Umat ini umat yang dipermudah oleh Allah. Diangkat kesulitan-kesulitan dari umat ini. Seperti tayamum itu kan kemudahan ya kawan. Jadi kemudahan itu ada dua ya. Ada yang pada asalnya Islam ini memang sudah mudah, dan ada kemudahan yang memang ketika datang kesulitan Allah beri kemudahan. Salat yang 5 waktu ini mudah dibandingkan salat umat terdahulu, betul tidak? Terus ketika safar Allah mudahkan lagi tuh. Ketika datang kesulitan, ketika safar Allah mudahkan lagi. Bukan jadi 5, tapi boleh cuman 3 saja. Dengan cara dijamak. Duhur sama asar digabung, maghrib bisa digabung, tinggal 1 subuh. Berarti cuman 3 kali dia salat. Yang asalnya 5. Lalu rakaatnya yang asalnya 17 dikorting kalau safar. Berapa? 22, dikurangi 22. Demikian kecuali maghrib, kecuali subuh. Jadi yang namanya qasar itu ikhwan, definisi qasar itu adalah mengurangi rakaat yang jumlahnya 4 menjadi 2 dengan sebab safar. Ingat, qasar itu sebabnya 1 tok, safar. Adapun jamak sebabnya banyak. Boleh seseorang menjamak walaupun tidak ada sakit, tidak safar dan semisal, boleh. Namun jangan dijadikan kebiasaan ini, karena sebab ada hajat yang sangat butuh darurat, boleh. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Boleh menjamak. Orang yang sakit berat, sakit jemaah ya, sulit dia kalau untuk bolak-balik salat 5 waktu, maka boleh menjamak. Yang salat boleh dijamak. Wanita istihadah juga boleh menjamak. Demikian pula jamak itu boleh ketika hujan di masjid, ya. Boleh dijamak. Yang di masjid, tapi yang di rumah ya jangan, yang di masjid saja. Demikian. Tapi kalau qasar enggak. Terus ya ikhwan, ke berikutnya umat Islam diistimewakan oleh Allah SWT. Yang kelima, tafdiluha biyaumil jum'ah, diistimewakan dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu anda harus bangga, itu hari besar. Kalau bisa hari Jumat itu libur. Jangan kerja, fokuskan ibadah hari Jumat itu. Karena ini kekhususan umat Islam. Yang keenam,
atazawwaju 'anil khata' wan nisyan wa haditsun nafsi. Wa haditsin nafsi. Umat Islam itu diampuni segala lupa atau kekeliruan yang tidak sengaja, dan dimaafkan juga haditsun nafsi, suara hatinya. Jadi umat Islam diampuni apanya? Perkara-perkara karena sebab lupa, karena sebab keliru tidak sengaja, dan semua hadisun nafs. Apa hadisun nafsi itu maksudnya? Suara hati. Jadi kalau antum cuma hati bersuara, hati berkata, itu kalau umat dulu ikhwan, umat dulu ya, dia hatinya ngomong gue mau ngerampok dah, itu ngerampok sudah dihukum itu, niat tau. Padahal umat Islam hatinya mau berbuat apa gitu belum dicatat, dia maafkan, asal jangan dilakukan. Subhanallah ya, ini keistimewaan umat Islam. Nah, dalam hadis innallaha tazawaja li ummati amma hadatsat bihi anfusaha, sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni umatku apa yang diucapkan oleh hatinya, malam ta'mal, selama tidak diamalkan, au takallam bih, atau selama tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Misalnya ibu-ibu lihat ada temannya pakai bedak ketebelan, cuman ngomong dalam hati, mbak iki bedaknya ketebelan, wis dalam hati itu ndak dosa. Tapi ini ngomong, mbak iku mbak sebelah kok bedaknya tebel yo, iyo ketebelan. Lah kalau itu ngomong dosa itu dalam hati tok. Ya. Baik. Berikutnya 7, mahfuzatan minal halak wal istiqsal, dipelihara dari kebinasaan. Umat Muhammad itu jemaah, kalaupun ada azab, gempa dan semisal ya hanya segelintir saja. Tidak ada umat Nabi Muhammad itu dibinasakan oleh Allah, enggak. Kelaparan, enggak ada umat Muhammad kelaparan. Lah itu di Afrika ya sedikit dibandingkan dengan umat yang lain-lainnya, sedikit. Tapi umat yang dulu ya kawan, diratakan oleh Allah, dihujani batu. Umat dulu itu lapar, semua binasa dengan sebab lapar. Umat Islam enggak, gempa, sedikit gempa di situ aja, tidak ada yang dibinasakan. Mahfuzah minal halak. Berikutnya yang ke-8, la tajtami' ala dhalalah wa ta'ifa minha 'ala al-haq, tidak akan pernah berkumpul dalam kesesatan dan pasti akan ada sekelompok yang ada di atas kebenaran. Itu umat Islam. Yang ke-9, syuhada'ullahi fil ardi, umat Islam itu akan menjadi saksi Allah di muka bumi. Jadi bejatnya umat-umat terdahulu, nanti kita yang akan menjadi saksi. Dari mana kita tahu menjadi saksi? Taib. Ada 2 saksi ya kawan, saksi di dunia, saksi di akhirat. Nah, umat Islam, umat Nabi Muhammad jadi saksi di dunia atas kebaikan-kebaikan umat, dan di akhirat kelak juga akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Dari mana kita kalau di akhirat umat-umat terdahulu jadi saksi? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Dari mana kita tahu? Padahal tidak sejaman dengan Nabi Nuh. Dari mana kita tahu Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun? Dari mana? Dari Al-Quran. Makanya nanti Nabi Nuh ya ikhwan di hadapan umatnya, ketika Nabi ditanya oleh Allah, wahai Nuh, kamu sudah dakwah belum? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah, siang malam aku dakwah, sudah ya Allah. Lalu umatnya ditanya, umat Nabi Nuh, benar enggak yang dikatakan Nabi Nuh? Kata umatnya bohong jemaah. Tidak ya Allah, Nabi Nuh enggak pernah dakwah, enggak ada yang datang kepada kami seorang pun Nabi. Kadzab ini umatnya nih. Akhirnya Nabi Nuh bingung. Ayo Nuh, mana saksimu? Kau ngomong sudah dakwah, mana saksimu? Ini Allah ingin menegakkan hujah ya. Mana saksimu? Nabi Nuh mengatakan, ada ya Allah. Saksiku siapa? Umat Muhammad wa ummatuhu. Saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Umat Nabi Muhammad saksiku ya Allah. Nah, pertanyaan dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Adapun di bumi, kita pun umat Islam, umat Nabi Muhammad jadi saksi atas kebaikan keburukan manusia di bumi. Apa contohnya para jemaah? Pernah Nabi Muhammad dan para sahabat sedang duduk-duduk, lalu jenazah lewat. Bukan berarti jenazah lewat, berarti apa maksudnya? Ada orang yang ngusung jenazah.
Taib. Lalu para sahabat fa'asnau 'alaiha khairan. Para sahabat muji-muji itu mayit. Oh, mayit Masya Allah baik, orangnya begini baik. Oh, begitu cepat dia meninggal. Baik, ingin rasanya kita masih bersama. Pokoknya muji-mujilah. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wajabat, dia berhak, kata Nabi, mendapatkan surga. Lalu ada lagi mayit lewat di suatu kesempatan yang lain. Para sahabat mencelanya. Ya, mencelanya. Jadi para sahabat mengatakan, waduh ini jelek sekali, orang ini rusak sekali. Itu ya, mencela. Lalu Nabi mengatakan, wajabat, berhak dia mayit masuk neraka. Ini berhak masuk neraka. Maka Umar tanya, apa wajabat-wajabat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang kau puji baik maka dia masuk surga, yang kau celak jelek itu mayit masuk neraka. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau ada jenazah banyak yang memuji, maka itu ciri jenazah itu baik. Ya. Namun tolong perhatikan, yang muji di sini siapa kelasnya? Para sahabat, bukan artis yang memuji. Kalau artis yang memuji, ciri mayitnya baik tidak? Tidak. Sekarang kalau ada preman mati, pada muji nggak kira-kira premannya, teman-temannya? Pada muji. Apakah pujiannya baik? Pujiannya bermanfaat? Tidak. Mungkin premannya pada muji, aduh masalah ini baik nih, selalu naktir gue minum. Baik katanya, selalu naktir. Ya. Artis juga bagus, banyak manfaatnya, suka menghibur umat. Ya. Jadi artis, kalau yang memuji ahli tauhid, ahli sunnah, orang-orang saleh, para ulama ahli sunnah, maka itu ciri mayit itu baik, berjamaah. Ya. Nah, di sini kita dapat faedah. Nabi dan sahabat nongkrong. Maksud nongkrong itu pada duduk. Sementara ada jenazah lewat. Berarti Nabi dan sahabat yang sedang bersama Nabi ini, di situ ada Umar bin Khattab di situ. Berarti Nabi dan para sahabat dia ngantar jenazah tidak? Hah? Tidak. Maka ini menunjukkan terkadang Rasulullah meninggalkan suatu amalan karena sebab Nabi disibukkan dengan amalan yang lain. Bisa jadi di sini Rasul sedang ada kesibukan dengan sahabat yang ada di situ sehingga Nabi tidak mengantarkan jenazah. Jelas ya? Jadi tidak harus gitu. Jangan sampai dianggap, loh, Nabi kok malas gitu, tidak ibadah. Lah, Nabi meninggalkan ibadah demi menghadapi mungkin ada umat, mungkin ada hal yang lebih darurat, penting. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umat Nabi Muhammad jadi saksi di atas muka bumi ini. Yang ke-10 ikhwan, sufufun kasufufil malaika. Barisan umat Islam dalam salat itu seperti malaikat berbaris. Umat-umat dulu tidak seperti ini, mereka berbaris dalam beribadah. Ya. Maka kata Nabi, fudilna 'alan nas bisalasin, kita diunggulkan dari manusia oleh Allah dalam 3 hal. Salah satunya waju'ilat sufufuna kasufufil malaika. Dijadikan saf barisan kita dalam salat seperti malaikat berbaris di hadapan Allah. Bagaimana barisnya malaikat, jemaah? Rapat, dan dia menyempurnakan barisan pertama, lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu caranya. Seperti kita salat. Rapat. Yang ke-11, qubida rasuluha qablaha. Khususan umat Islam itu ya kawan, Rasulnya diwafatkan sebelum umatnya. Jadi Rasulnya diwafatkan terlebih dahulu sebelum umatnya. Ya. Kalau umat-umat terdahulu dibinasakan umatnya di hadapan siapa? Di hadapan siapa, jemaah? Di hadapan Rasulnya. Kalau Nabi Muhammad tidak, boleh meninggal lebih dulu, umatnya belakangan. Yang keberapa? Yang ke-12, tafdiluha bisalami wa ta'min. Diunggulkan umat Islam itu dengan ucapan assalamualaikum dan dengan ucapan amin. Sampai-sampai Yahudi Nasrani ngiri dengan ucapan amin, sehingga mereka niru-niru. Kan indah ya kan? Ada orang doa antum amin. Amin ya Allah, amin, amin. Kan indah sekali orang doa lalu antum mengaminkan. Dan juga ucapan salam. Tidak ada keindahan dalam Islam kecuali dengan salam itu. Assalamualaikum. Yani saling menebarkan kasih sayang dengan ucapan salam. Yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Saya kira cukup, masih banyak. Namun cukup insyaallah. Ini diantara kekhususan umat Islam di mana? Di dunia ya. Di dunia. Nah,
Adapun kalau di akhirat, tolong catat sedikit, itu tadi semua di dunia, sekarang yang di akhiratnya dulu. Umat Islam diunggulkan, diutamakan Allah di akhirat. Sedikit kalau di akhirat cuma 4. 1, ta'ati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin tadi. Datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajah dan kakinya. Umat Islam di akhirat. Yang kedua, syuhada walal umam, nah tadi menjadi saksi atas semua manusia di akhirat kelak. Kalau tadi kan di dunia ya, yang muji-muji mayit, kalau dipuji oleh orang Islam berarti itu baik. Kalau sekarang di akhirat maksudnya saksi atas semua manusia. Seperti kasus saksi siapa tadi kawan contohnya? Terhadap Nabi Nuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ceritanya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun ya kawan, ketika ditanya umatnya ngomong apa? Ma atana min ahad. Tidak ya Allah, enggak ada yang datang kepada kami satu orang pun katanya. Kaget Nabi Nuh. Lalu siapa saksi Nuh? Kata Nabi Nuh, saksiku adalah Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Terus yang ketiga ikhwan, awal man yajtajas sirat wa yadkhulul jannah. Umat Islam, umat Muhammad itu adalah yang pertama kali nanti melewati sirat ya ikhwan. Berarti yang pertama kali memasuki apa? Surga. Karena tidak mungkin masuk surga kecuali harus melewati apa? Sirat. Lihat ujian itu. Jadi ujian itu bukan hanya di dunia ternyata. Mau masuk surga ya kawan, antum harus melewati jurang yang dalam. Jurang neraka jahanam, karena sirat adalah jembatan yang madrubun ala matni jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di bawah neraka jahanam. Inilah makna dari firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian kecuali pasti akan melewati jahanam. Apa maksudnya? Setiap kita pasti melewati jahanam. Apa maksudnya? Melintasi di atas sirat. Orang kafir melewati enggak? Enggak. Orang kafir langsung gelundung. Langsung gelundung langsung dah. Kalau umat Islam termasuk orang munafik lewat sirat tidak? Munafik. Lah, ada di dalam Quran. Coba PR, jangan lihat Google, PR. Cari ayat di Quran yang mana orang munafik ngikutin orang beriman lalu dia padam cahayanya. Jadi minta cahaya orang beriman. Berarti menunjukkan orang munafik lewat sirat tidak? Lewat sirat. Nah, cari ayat dari Quran. PR ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Nanti ibu siapa? Panitia dari Al-Mafaza kasih nomornya siapa untuk jawab. Ya. Ikhwan siapa? Ada panitianya Ikhwan? Nomor siapa? Antum Aldi antum ada grup ini ya, kajian ini. Tapi antum ya. Sebutkan ayatnya ya. Yang menunjukkan berarti orang munafik melintasi apa? Sirat. Karena orang munafik ngikuti orang beriman. Ngikutin apa? Cahayanya. Orang beriman punya cahaya di atas sirat. Baik. Cuman ya kawan, pertanyaannya ya, kalau kita yang pertama melintasi sirat, sementara orang yang melintasi sirat kalau tidak selamat nyemplungnya kemana? Ke neraka. Pertanyaannya, yang masuk neraka jahanam kira-kira umat ini juga? Karena dalam hadis kan kata Nabi, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat Islam yang akhir, umat ini yang paling akhir, namun di akhirat kita ini diawalkan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau masuk neraka awal juga tidak? Sebagaimana masuk surga? Jemaah? Nah, al-jawab wallahu alam. Karena enggak ada dalilnya. Taib katanya kan sirat, berarti kalau yang nyemplung duluan berarti umat Islam nyemplung. Lah, karena orang kafir tidak lewat sirat, bisa jadi dia duluan sudah. Gitu. Jadi kalau untuk neraka wallahu alam. Ya, apakah juga umat Islam yang pertama kali masuk neraka? Ada hadis misalnya, awal man yusta'ar alaihi nar yaumil qiyamah. Ada orang yang pertama kali dinyalakan neraka di hari kiamat, penuntut ilmu, pembaca Quran, orang yang dermawan memberi sedekah, dan orang yang berjihad, berperang di medan perang namun tidak ikhlas. Betul tidak? Muawiyah bin Abi Sufyan ikhwan ketika dengar hadis ini baka hatta ghusya. Muawiyah bin Abi Sufyan dengar hadis ini tuh, bahwa yang pertama kali neraka dinyalakan untuk orang-orang ini pembaca Quran namun disebut qari, penuntut ilmu yang belajar agama ini disebut orang alim,
Orang yang banyak berinfak namun ini disebut sebagai orang dermawan. Orang yang perang ini disebut pahlawan. Ini yang pertama kali dinyalakan neraka untuk mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mendengar hadis ini pingsan, menangis lalu pingsan ya kawan. Saking takutnya terhadap hadis ini. Nah, di hadis ini pun kan tidak tegas ya. Bisa jadi maksudnya pertama di situ bukan pertama secara mutlak manusia, tapi pertama dari umat ini bisa jadi. Yang jelas ya ikhwan, siapa yang pertama dari umat yang masuk neraka wallahu alam. Ya, yang jelas kalau masuk surga ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keberapa? Yang keempat, umat Islam di akhirat nih istimewanya kita dan harus bersyukur apa? Amalun qalil wa ajrun katsir. Umat Islam ini umat yang amalannya sedikit dibanding umat dulu, tapi giliran pahala banyak memborong pahala. Kenapa? Karena Allah sangat dermawan kepada umat Islam. Lailatul Qadar loh ikhwan. Lailatul Qadar itu kalau antum ibadah di malam itu, berapa dapat pahala? Kalau bertepatan antum ibadah di malam tersebut seperti lebih dari 4.000 bulan. Berapa bulan? 1.000 bulan. 1.000 bulan. 83 tahun lebih beberapa bulan ya. Luar biasa. Belum Allah lipat gandakan amalan. Ya, bi asli amsalihha 10 kali lipat sampai ila sab'ati mi'ati di'fin ila ad'afin katsira, sampai kepada kelipatan yang banyak. Jadi umurnya pendek dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Jadi kalau Yahudi Nasrani kerja misalnya dari pagi sampai duhur, dilanjut Yahudi kerja sampai asar, lalu mereka enggak sanggup kerja, diserahkan kepada umat Islam dari mulai asar sampai maghrib. Tapi gaji diambil oleh orang Islam, seperti kayak gitu perumpamaannya. Jadi kita ini kerja sedikit tapi gajinya banyak. Kerja seolah kita ini dari asar sampai maghrib toh, tapi gaji semua yang gaji milik Nasrani Yahudi dulu, yang hidup mereka dari mulai pagi sampai duhur, pagi sampai asar, diambil oleh umat Islam. Jadi umat yang umurnya apalagi? Umurnya berapa jamaah? A'maru ummati ma baina 70 wa 60 sanah wa aqalluhum man yajizu dzalik. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja, sedikit yang lewat dari itu. Umur pendek tapi pahala bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang hidupnya ribuan atau ratusan tahun. Ya, luar biasa. Nabi Nuh saja dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Nah, yang kelima, aksar ahlil jannah. Umat Islam itu umat yang paling banyak penghuni surganya. Ini harus bangga. Ya, harus bangga. Dan ingat ikhwan, dalam hadis penduduk surga itu semuanya ishrun wa mi'atu soffin. Penduduk surga itu totalnya 120, total penduduk surga 120 sof, 120 baris semuanya penduduk surga kalau dibariskan. Cuman antum jangan tanya dari mana ke mana barisnya. Yang jelas berapa? 120 sof. Nah, kata Nabi, samanuna minha, 80 sofnya dari 120 min hadhil ummah, dari umat Islam. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Wa arba'un, dan 40 sofnya min sairil umam, dari umat-umat yang lain. Dipotong umat siapa tuh yang paling banyak dalam hadis kemarin? Umat Nabi Musa. Dipotong Musa, berarti tambah sedikit umat-umat. Dan subhanallah ya ikhwan, memang ini murni rahmat Allah ya ikhwan kalau kita masuk surga, karena saingannya demikian ketat. Jadi penduduk surga itu dari jumlah 1.000 orang, ikhwan bandingkan loh, perbandingannya ya, 1.000 orang. Nah, yang 999 itu ke neraka, yang satunya ke surga. Jadi berat ketat sekali. Banding berapa itu? Dari 1.000 orang. Jadi dari 1.000 cuma satu. Jadi satu banding 1.000. Yang satunya ke surga 999 ke neraka. Maka banyak-banyak minta kepada Allah untuk masuk surga nih. Jangan santai-santai, kan minta. Taib yang keenam terakhir, al-akhirun as-sabiqun. Terakhir, umat yang paling akhir namun di akhirat akan diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok sik nyisar ndak sisa ndak ante iki faedah.
Jemaah. Tapi saya minta waktu sedikit yang habiskan faedah ya, kita baca saja. Yang berapa sekarang? 14 ya. Taib. Fadilatu tahqiqit tauhid was sawabuhu. Keutamaan mewujudkan, memurnikan ya tauhid dan pahala orang yang memberikan tauhid. Jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya tauhid yang tidak sempurna pun manfaat. Tauhid yang dicampuri dosa ya manfaat. Namun yang sempurna masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Terus ibahatu al-munadharah, dibolehkan berdiskusi ya fil ilmi tentang ilmu, wal mubahasa tentang pembahasan ilmu, fi nususi syara tentang nas-nas syariat, lil istifadati untuk mengambil faedah, wa idharil haq dan untuk menampakkan kebenaran. Jadi boleh diskusi-diskusi demikian, debat-debat seperti itu, namun dengan tentu syarat-syaratnya. Taib. Kemudian asadis asyar umqu ilmi salaf, kedalaman ilmu para as-salaf ya seperti tadi atau seperti kemarin dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadis, karena pengetahuan mereka bahwa yang dimaksudkan, yang disebutkan dalam hadis 70.000 masuk surga tersebut fil hadis, lam yanalu hadhil manzilah illa bi'amal. Tidak mungkin didapatkan kedudukan ini kecuali pasti dengan amal. Makanya para sahabat dalam saling tanya-tanya, mereka bertanya, siapa ya kira-kira? Apakah orang yang begini dan begitu? Apakah orang yang begini begitu? Ini menunjukkan berarti itu tidak gratis. Tapi mesti apakah orang yang beramal ini dan itu? Itu kedalaman para sahabat. Berikutnya para jamaah, hirsus salaf anil khairi wal munafasati alal a'mali salihah. Semangat para salaf di atas kebaikan dan berlombanya mereka atas amal-amal saleh. Jadi kalau salaf itu kalau beramal tidak seperti kita. Siapa di antara kita yang paling terlambat? Enggak, tapi yang paling cepat kalau pada salaf. Cepat-cepatan dalam amal ibadah. Nah, buktinya kalau kita kan nyantai sholat Jumat, nyantai saja, kalau sudah adzan khatib naik mimbar baru. Kalau salaf tidak. Ya dari sejak awal demikian. Hadir pengajian pun kadang-kadang ustaznya datang duluan, antum 15 menit baru datang. Kan begitu kalau kita. Beda dengan para salaf. Ya. Terus berikutnya hirsus salaf 'alal khair, taib anna tarkar ruqyah wal qai min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah ini keliru, maksudnya meninggalkan minta di ruqyah. Ya, meninggalkan minta di ruqyah dan meninggalkan minta di kai, ini bentuk mewujudkan tauhid. Nah, 19 talabud du'a minal fadil fi hayatihi, ini hukumnya boleh. Meminta doa, didoakan ya nih kepada orang yang mulia ketika orang itu masih hidup, maksudnya fi hayatihi, bukan ketika orangnya sudah mati. Meminta didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani boleh tidak? Boleh. Tapi meminta didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani setelah beliau wafat boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup boleh kita minta didoakan. Yang keberapa? 20. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu di antara ilmu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sebagai mukjizat. Di mana haitsu itu artinya di mana akhbar beliau mengkabarkan anna Ukasha bahwasanya Ukasha minas sab'in termasuk dari 70.000 bukan 70.000 di sini maksudnya. Alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin, yang akan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi tidak bisa main ponis begitu saja kecuali berdasarkan wahyu jemaah. Ya. Terus tanpa hisab, tanpa adab. Terus faqutila syahidan, maka benar ternyata beliau mati sebagai syahid fi hurubir riddah, dalam peperangan riddah, yakni di zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang-orang murtad. Nah, siapa namanya? Ikut dia dan gugur di situ, dan menunjukkan kalau orang mati syahid di medan perang, ya berarti dia mati yang akan masuk surga. Dan masuk surganya kata Nabi tanpa hisab. Kemudian fadilatu Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Ukasha bin Mihsan ya, karena dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua, isti'malu al-ma'arid. Nah, menggunakan sindiran, ma'arid, tamrid ya, sindiran atau bahasa yang tidak langsung
Seperti pada perkataan Nabi di sini para jemaah. Kata Nabi apa? Kamu sudah terdahului oleh Ukasha. Ketika ada satu orang sahabat lagi meminta ya, didoakan oleh Nabi. Nah, ini Nabi tidak mengatakan, oh kamu tidak pantas, kamu tidak layak. Tidak, tapi Nabi menggunakan sindiran. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Padahal bisa jadi memang ini sahabat tidak pantas gitu. Tapi inilah adab-adab Nabi. Wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kebaikan akhlak Nabi. Haitsu lam yaqul, di mana Nabi tidak mengatakan kepada orang, ya lirajul al-akhar, orang yang satu lagi meminta didoakan, Nabi tidak mengatakan lasta minhum, kamu enggak pantas masuk neraka, enggak pantas golongan dari 70.000 yang masuk surga. Jelas ya, Ma? Terus yang terakhir, saddud dhara'i', yakni mencegah. Saddu itu menutupi, saddu itu menutup, ya, ad-dhara'i kerusakan, ya, menutup pintu kerusakan, li'alla yaquma, agar tidak berdiri man laisa ahlan, orang yang tidak pantas, ya. Jadi caranya begitu. Orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas untuk naik, itu harus dicegah, ikhwan. Buktinya Nabi SAW mencegah orang yang satu, orang-orang berikutnya untuk apa? Untuk nanti minta juga didoakan. Maka kita sebagai adabnya untuk menutup pintu kesempatan kepada orang yang tidak pantas, ya, untuk dalam hal apapun yang tidak pantas, yang tidak layak. Man laisa ahlan, ahlan itu yang tidak cocok, tidak pantas, fa yuradda, sehingga lalu ditolaknya. Wallahu a'lam. Inilah yang bisa disampaikan dari beberapa tambahan faedah. Berikut mungkin para jamaah sekalian, mohon maaf segala kekurangannya, dan insyaallah kita lanjutkan bab yang baru, babul khauf minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.